mengilhamkan kepada kami, mencerahkan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat kebenaran firman Tuhan, menikmati keindahannya, dan mengecap rasanya, dan memberikan kami kekuatan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kiranya Allah Bapa yang ada di surga, memampukan kami, menyanggupkan kami, untuk melihat betapa indahnya rencana Tuhan di dalam gereja ini dan di dalam kami semua ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan pada pagi hari ini juga, ketidakterbatasan-Mu diperlihatkan oleh hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kemuliaan nama-Mu bisa diperlihatkan oleh hamba-Mu yang sangat hina ini. Ketiadataraan-Mu bisa dilihat ya Tuhan oleh jemaat-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas, hina, dan banyak kekurangan ini ya Tuhan, untuk menunjukkan kemuliaan nama Tuhan, untuk hanya memandang kepada Tuhan saja. Berkatilah setiap daripada di antara kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami ada yang hatinya berat, kiranya Roh Kudus menguduskan dan menyucikan dan melembutkannya ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengecap betapa baik dan manisnya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam tema reformasi. Saya diminta tolong oleh para penatua untuk berkhotbah mengenai reformasi. Jadi KU 1, KU 2 kita akan mendengarkan tentang Solus Christus. Dan di KU yang terakhir kita akan mendengarkan tentang Soli Deo Gloria. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6 terlebih dahulu. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dan kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengeksposisi teks daripada Raja-Raja Khususnya pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Joshua Timothy Siwalete. Saya melayani di bawah langsung Pendeta Antonius Un yang pasti saya yakin Anda semua kenal. Saya adalah asisten beliau di GRI Kebun Jeruk, Jemaat Kasih Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan marga saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu ada kata Siwalete-nya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ini adalah orang Ambon, Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak Anton orang Kupang, saya orang Ambon. Jadi GRI Kebun Jeruk ini kayak gereja Indonesia Timur sebenarnya Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu, kalau Anda lihat wajah saya tapi muka saya tidak ada Ambon sama sekali, betul tidak ya? Kenapa Pak mukanya kok agak putih? Ini sebenarnya agak hitam. Kami dari baru pulang KK regional di Pulau Alor, Bapak Ibu bersama dengan Pendeta Anton. Pak Anton tidak semakin hitam, kita tahu warna kulitnya, Bapak sekalian ya. Tapi sayangnya saya demikian, Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya agak kulit putih karena saya hasil dari pernikahan yang agak sophisticated dan complicated Bapak Ibu. Jadi kakek saya adalah orang Ambon asli, kulitnya beliau sangat-sangat hitam. Cari beliau tidak susah Bapak Ibu, kalau mati lampu cukup dia nyengir, Bapak sekalian ya. Gigi dia lebih cerah daripada masa depan kita semua, jujur aja Bapak sekalian. Lalu kakek saya yang kulitnya begitu hitam ini menikah dengan seorang wanita Manado, Bapak sekalian ya. Akhirnya kulit hitam ini pun luntur, Bapak sekalian. Lalu Bapak Ibu celakanya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, nenek daripada pihak mama saya, nenek langsung itu adalah orang Belanda asli, Bapak sekalian. Waktu saya khotbah di satu buah gereja, ada jemaat bilang sama saya, "Pak, berarti Bapak keturunan penjajah dong?" Jawaban saya adalah, "Betul, Bapak sekalian. Tetapi kita sudah damai, Bapak sekalian ya. Jadi tidak usah keluarkan bambu runcing." Mungkin karena itu saya merasa berada di rumah kalau di Kota Malang, Bapak Ibu. Karena ini arsitektur Belanda semua, betul ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya pernah khotbah begitu banyak di daerah Jakarta 5 kali dalam satu hari. Lalu saya pulang naik Gojek, Bapak Ibu sekalian. Begitu capek waktu naik Gojek itu. Lalu Bapak Ibu Gojek itu dengan helm hijaunya ngajak saya ngobrol Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada Gojek yang suka curhat sama kita. Pak Michael di sini ada Gojek ya Pak Michael ya? Ada ya. Lalu Bapak Ibu Gojek ini atau GoBike ini dia mengajak saya ngobrol Bapak Ibu curhat. Pernah ada yang curhat harga susu bayi itu naik turun terus. Padahal saya bukan Menteri Ekonomi, saya bukan Purbaya Bapak sekalian ya. Lalu suatu hari dia curhat bagaimana di kota Jakarta terjadi kerusuhan dan tawuran Bapak sekalian. Tawurannya begitu beringas, ada orang yang mati dan ada orang yang putus tangannya. Saya sampai kaget. Saya mau istirahat jadi film horor di motor ini Bapak sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya dengar dia cerita terus. Dia ini orang Bapak Ibu, dia suku asli Jakarta. Lalu helm hijau ini menyelendengkan kepalanya ke belakang. Dia melirik saya dari ujung kepala Bapak Ibu sampai ke ujung daripada kaki saya. Dia melirik saya di ujung kepala ke ujung kaki lalu dia tanya sama saya, "Pak, kalau boleh tahu Bapak suku apa?" Bapak sekalian. Nah tapi sebelum ditanya itu Bapak Ibu sekalian, saya tanya sama dia, "Pak, kalau boleh tahu kenapa kerusuhannya terjadi?" Dia bilang, "Kami orang asli Jakarta Pak. Di daerah kami ada suku-suku pendatang, dia bikin kerusuhan, dia bikin kacau." Lalu saya tanya sama dia, "Pak, kalau boleh tahu Pak, itu kerusuhannya siapa yang bikin?" Lalu dengan menatap kepada saya dengan agak tajam dia bilang, "Itu Pak, orang-orang Ambon rese." Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau di dalam dunia filsafat kita kenal namanya existential question, Bapak sekalian. Lalu keluarlah existential question, yaitu pertanyaan yang bagaimana Anda menjawab menentukan masa depan hidup Anda. Betul tidak? Lalu dia bertanya kepada saya, dia bertanya seperti ini, Pak kalau boleh tahu Bapak itu suku apa? Bapak Ibu, kalau saya salah jawab pada hari itu mungkin dia akan menghentikan motornya. Kalau saya bilang saya orang Ambon, lalu dia akan mengatakan kepada saya, kita selesaikan secara adat sekarang juga ya Pak. Lalu ditemukanlah detik.com ya, ditemukan pendeta meninggal di pinggir jalan, Bapak sekalian. Bersyukur Bapak Ibu kata Tuhan Yesus, hendaklah kita cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati, ya kan ya. Itulah gunanya mengalir banyak darah di darah saya Bapak sekalian suku, supaya saya bisa menggunakan mana yang dibutuhkan di saat diperlukan Bapak sekalian ya. Jujur aja terlalu banyak Bapak Ibu. Saya ini ada Jerman, Belanda, Ambon, Manado, Sunda Bapak sekalian. Jadi kakek buyut saya adalah penjajah Belanda yang menikah dengan pemetik teh orang Sunda Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu akhirnya saya bilang sama dia, saya orang Manado Pak. Lalu dia bilang, wah bagus Pak, orang Manado mah masih baik. Iyalah Pak, orang Manado baik Pak. Gitu ya. Bapak Ibu, saya 1 bulan 2 kali khotbah di penjara, di penjara Cengkareng dan penjara Cipinang. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan sedih hati saya mau mengatakan kepada Anda bahwa kami orang Ambon itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, minoritas di dalam Jakarta tapi mayoritas di dalam penjara, Bapak sekalian. Waktu saya khotbah, itu ada satu buah kelompok kecil, kami biasa bikin kelompok kecil. Lalu Bapak Ibu kelompok kecil itu saya tanya namanya, siapa nama kamu? Orang Ambon semua gitu kan ya. Siapa nama kamu? Matius. Siapa nama kamu? Markus. Siapa nama kamu? Lukas. Wah Bapak sekalian ya, Injil sinoptik Bapak sekalian, semua ada di dalam penjara. Bapak Ibu mereka bukan mencuri jiwa, mereka mencuri Honda Beat Bapak sekalian ya. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka mencari keuntungan. Nah kenapa saya mulai dengan cerita ini selain saya berkenalan Bapak Ibu? Sayangnya kami orang Ambon seperti itu Bapak sekalian. Kami orang Ambon itu jujur aja banyak bikin malu-maluin. Kami ini biasa penagih utang Bapak sekalian ya. Kami ini biasa jualan narkoba di kota Jakarta kalau Anda tahu. Padahal kami adalah suku yang sangat-sangat Kristen. Kenapa? Karena Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen melupakan identitasnya. Banyak orang Kristen sudah melupakan identitasnya. Namanya Markus. Bukan mencuri jiwa yang hilang, tapi mencuri motor dan hilang motornya Bapak sekalian. Kenapa itu bisa terjadi Bapak sekalian? Dan itulah kita. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, we forget who we are. Betul nggak? Kita lupa siapa kita. Kita lupa identitas kita. Tidak heran ada orang-orang Kristen yang mengecewakan hidup kita. Bapak sekalian. Akhirnya kita tidak berharap pada Tuhan Yesus lagi. Dan kita berharap kepada yang bukan Tuhan Yesus. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Waktu reformasi solus Kristus artinya apa? Hanya berharap pada Yesus. Tadi saya nggak tahu itu apakah ini lagu dipilih kapan, saya jujur nggak tahu Bapak sekalian. Ya saya nggak tahu, tapi kalau dia meresponi judul yang saya baru kasih judul hari Rabu kemarin, baru pulang dari Alor, saya sudah ditelepon terus sama Pak Darmanto, Bapak sekalian ya. Jadi Bapak sekalian saya kasih judul namanya Solus Kristus, dan tadi kita nyanyi lagu In Christ Alone, betul nggak? Hanya pada Yesus saja. Dan Bapak Ibu inilah harapan saya pada pagi hari ini, tolong jangan lihat pendeta yang terlalu hina ini. Lihatlah Kristus yang begitu mulia di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya mau mengajak kita melihat satu hukum Taurat. Lalu kita akan mengeksposi daripada kitab Raja-Raja. Mari kita buka Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Mari kita buka Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Dan nanti saya akan menjadikan ini sebagai batu loncatan. Karena 10 hukum Taurat adalah salah satu kacamata untuk melihat seluruh Alkitab. Kepada eksposisi yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Mari kita buka ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah hukum Taurat atau 10 hukum Taurat yang terakhir. Di dalam 10 hukum Taurat yang terakhir ini kita diingatkan sebagai orang Kristen, jangan mengingini. Mungkin Bapak Ibu berpikir sederhana, tapi mohon izinkan saya memberitahu ini tidak sederhana. Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani kita tidak ada tanda seru. Kalau zaman sekarang kalau kita mau kasih tahu ini hal penting, kita tinggal kasih tanda seru 3 kali, betul nggak? Tolong dibalas berapa hasil humas kapin di Geri Malang. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Artinya tim humas ini kalau nggak balas, habis sekalian ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, teman zaman dulu bagaimana? Salah satu kita tahu hal itu penting adalah dengan urutan. Dan Bapak Ibu urutan terakhir daripada 10 hukum Taurat adalah apa? Jangan mengingini. Loh kenapa jangan mengingini Bapak Ibu sekalian? Karena ini adalah salah satu yang menyebabkan kita banyak jatuh dalam dosa. Bapak Ibu,
sering kali masalah terbesar dalam hidup kita adalah bukan karena kita tidak punya keinginan, bukan karena kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, tetapi karena keinginan kita bermasalah, Bapak sekalian. Itu yang menjadi masalah. Kalau keinginan Anda dapatkan, justru keinginan Anda itulah yang akan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi masalah di dalam hidup kita. Baik, perhatikan baik-baik. Keinginan itu yang membuat kita jatuh dalam dosa, Bapak sekalian. Daud jatuh dalam dosa kenapa? Karena dia mengingini wanita lain, betul nggak? Dia berada di atas suatu rumah, lalu dia melihat orang lain. Salomo jatuh dalam dosa kenapa? Karena dia punya keinginan. Petrus jatuh dalam dosa kenapa? Dia pengen punya keinginan menjadi yang terhebat dari antara orang yang lain. Bapak Ibu, Petrus ini bapak daripada orang gombal. Yang lain akan meninggalkan kau, kecuali saya, betul tidak? Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu kita selalu berpikir ya, aku jatuh dalam dosa karena banyak penderitaan. Salah loh. Memang banyak penderitaan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi sering kali kita jatuh dalam dosa, bukan karena banyak penderitaan, tapi banyak keinginan. Banyak keinginan. The problem often is not suffering, but our will. Bukan karena penderitaan, tapi keinginan kita ini bejat, Bapak sekalian. Makanya tadi saya lihat ada tema ya, pencobaan dari Yakobus pasal 1, betul nggak? Kalau Bapak Ibu nanti lihat dari Yakobus itu dikatakan apa? Sebab keinginan yang ada di dalam hatimu itu dibuahi, diseret, Bapak sekalian. Lalu diumpankan kepada kita. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, saya mau tanya, hidup mereka enak atau menderita? Enak loh. Aturan yang gak susah. Makanlah semua buah di taman ini kecuali satu. Itu gampang. Yang susah adalah jangan makan semua pohon di taman ini kecuali satu. Dan celakanya buah satu-satunya itu buah mengkudu, Bapak sekalian. Wah, itu buah setan, Bapak sekalian kan ya. Nah, tapi Bapak perhatikan baik-baik. Ketika Hawa melihat buah yang baik dan jahat, dia mengatakan apa? Elok rupanya, baik. Bapak Ibu dengarkan kalimat saya baik-baik. Ini mohon maaf kalau nyeletuk bahasa Inggris, ini kebiasaan di Jakarta Barat, Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, sin is aesthetically pleasing. Dosa itu cantik dan indah, Bapak sekalian. Sangat gampang kita inginkan. Coba kalau buah pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden itu buahnya adalah buah durian. Kita langsung curiga kan ini buah setan, betul nggak? Ada tanduk-tanduknya, ya kan? Ya meskipun kalau udah dicicipi sih sorgawi juga, Bapak sekalian ya. Nah cuman poin saya adalah Bapak sekalian, dosa itu tuh menghasut keinginan kita. Sangat menghasut keinginan kita. Orang bilang sama saya, Pak tolong jaga saya dari penderitaan. Saya akan mendoakan Anda, jagalah Anda dari keinginan. Your will is very dangerous, Bapak sekalian. Musuh terbesar kita sering kali tidak di luar sana. Musuh terbesar kita ada di dalam sini. Our biggest enemy is not outside, but within. Kita semua, every each one of us, kita digoda oleh hati kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada penatua bisa jatuh dalam dosa. Ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Ada anak sekolah minggu bisa jatuh dalam dosa. Karena apa? Hati kita sendiri. Bapak sekalian, makanya ada seorang filsuf yang pernah mengatakan dalam bahasa Inggris sangat bagus. The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah terbesar adalah hati kita sendiri. Dan Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan, dan kita akan melihat Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan yang memiliki segala sesuatu, tetapi tetap jatuh dalam dosa. Itu yang menjadi masalah kita ya. Bapak Ibu orang suka bilang sama saya, Pak masalah dengan kota Malang adalah kami hidup Malang, Bapak sekalian ya. Meskipun saya senang ke kota Malang karena biaya hidup di sini murah. Kami orang Jakarta kalau ke Malang mencicipi kekayaan, Bapak sekalian ya. Karena biaya hidup di sini murah. Tapi Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan, Bapak sekalian ya. Kita suka berpikir itu ya, kalau hidup saya Malang, maka saya jatuh dalam dosa. Enggak. Seringkali masalah terbesar kita adalah keinginan kita. Banyak keinginan, bukan banyak penderitaan. Bapak Ibu saya mulai 1 Raja. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan khotbah mengenai raja ini. Tapi saya percaya firman Tuhan berkuasa. Dan kalau kita gali-gali firman Tuhan tidak akan pernah habisnya. Selalu ada hal baru dan selalu ada makanan yang begitu segar buat Anda semua. Bapak Ibu kalau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh saya percaya 100%. Bapak Ibu akan sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mari kita akan melihat satu buah raja. Nama rajanya adalah Raja Salomo. Saya ingin mengajak Anda melihat 3 hal yang Salomo punya. 3 hal yang Salomo punya jemaat Tuhan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 10 ayat 23. 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-23. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23. Bapak Ibu tadi di bagian khotbah awal kita sudah tahu
Musuh terbesar kita seringkali adalah keinginan kita sendiri. Lalu Pak Joshua, bagaimana kita bisa melawannya? Makanya tema Solus Kristus ini penting. Karena yang paling kita inginkan haruslah dan hanyalah Kristus saja, Bapak sekalian. Tidak boleh yang lain. Obat dari hukum Taurat ke-10 adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita buka 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Raja Salomo melebihi semua raja di dalam bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kita buka 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-21. Kita akan banyak gali Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita buka 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Bapak Ibu, 2 hal yang Salomo punya. Pertama, dia memiliki harta. 1 Raja-Raja 10 mengatakan tidak ada raja dalam sejarah Israel yang lebih kaya daripada Salomo. Kedua, Salomo memiliki apa? Salomo memiliki kuasa. Bapak Ibu, kalau Anda belajar sejarah daripada Alkitab, Salomo adalah raja yang daerah kekuasaannya paling besar. Mengalahkan Daud. Lihat ya, harta, tahta, tinggal kurang apa yang terakhir? Ya, jangan hanya wanita, Bapak sekalian ya. Wanita pun bisa jatuh dalam dosa tergoda oleh pria, Bapak sekalian ya. Ya, wanita biasanya kan ya, harta, tahta, wanita. Harta, tahta, pria, Bapak sekalian. Harta, tahta, pria atau wanita atau pasangan hidup. Inilah 3 keinginan manusia yang seringkali jadi masalah, betul tidak? Manusia menginginkan harta, manusia menginginkan kuasa, manusia menginginkan pria atau menginginkan wanita. Dan perhatikan baik-baik, saya nggak usah buka ayatnya, kita semua sudah tahu. Berapa banyak istri Salomo? 1000, Bapak sekalian. Ratusan istri resmi, ratusan gundik. Mohon maaf nggak buka ayatnya karena kita waktu sangat terbatas. Bayangkan Anda jadi Salomo, cara ngapalin nama istri bagaimana? Itu yang Bapak Ibu sekalian keluar dari WC istri nomor berapa? Jangan-jangan pakai name tag 321, Bapak sekalian ya. 567. Ini yang makan rawon kemarin sama saya berapa? 684, betul nggak? Bapak Ibu udah kasih Tuhan, bayangin loh. Salomo punya pasangan 1000, anak Anda aja sampai hari ini belum ada pasangan, betul nggak? Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 3 hal Salomo punya. Harta, tahta, wanita. Kita berpikir, if we achieve, kalau kita mendapatkan 3 ini, bahagia nggak? Harusnya kan? Perhatikan Salomo. Bapak sekalian, apakah keinginannya itu terpenuhi? Apakah dia jadi puas? Orang suka berpikir ya Bapak Ibu, kalau saya punya mobil saya akan puas, tidak akan pernah puas, betul nggak? Kalau saya punya istri saya akan puas, tidak akan pernah puas. Dia tidak puas. Dan ini yang saya mau ajak kepada Anda semua pada pagi hari ini. Kita akan melihat kejatuhan Salomo dan kita akan renungkan. Bapak Ibu dengarkan kalimat saya baik-baik. Salomo jatuh bukan karena penderitaan, justru karena dia punya banyak keinginan. Hidupnya sejahtera, hidupnya nyaman. Dengarkan kalimat penting di bawah ini Bapak sekalian. Tantangan terbesar kita seringkali adalah tidak adanya tantangan. Tantangan terbesar dalam hidup kita seringkali adalah tidak adanya tantangan. Orang suka komplain sama saya. Bapak sekalian, apalagi di GRI Kebun Jeruk, gereja yang karena anugerah Tuhan begitu besar. Kita dengar komplain terus, tantangan banyak. Bapak Ibu saya kasih tahu, tantangan terbesar dalam hidup kita tuh tidak adanya tantangan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, jawab dalam hati. Tol paling berbahaya di seluruh Indonesia itu tol di mana? Tol paling berbahaya di Indonesia itu tol di mana? Bapak Ibu, kami GRI Kebun Jeruk punya cabang namanya PRI Pekanbaru. Bapak itu jalan lintas Sumatera. Kalau Bapak Ibu nyetir jalan lintas Sumatera, pasti Bapak Ibu melek terus, betul nggak? Karena supir truknya itu kayak kucing, nyawanya 7, Bapak sekalian kan? Itu kita jadinya melek terus, Bapak sekalian. Tapi Bapak Ibu, tol paling berbahaya di seluruh Indonesia, kata kepolisian yang mengurusi bagian lalu lintas adalah tol Cipali. Bapak pernah nyetir di tol Cipali nggak? Itu kayak jalan menuju kerajaan sorga, betul nggak? Nggak ada gundukan, nggak ada lobang, kiri kanan, pohon cemara kulihat saja, betul kan? Lalu Bapak Ibu ada gunung dan ada segala macam. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kenapa tol Cipali paling bahaya? Karena lurus dan nggak ada lobang. Karena lurus dan tidak ada lobang. Jadinya apa? Ketiduran. Bapak Ibu kalau hidup kita bahaya, sulitnya apa? Kecelakaan, betul nggak? Tapi kalau hidup kita lancar, sulitnya apa? Ketiduran. Kalau Bapak Ibu selalu sehat, kapan berdoa sama Tuhan, betul nggak? Kalau Bapak Ibu nggak pernah susah, saham lancar terus, kerjaan lancar terus, kapan kita berlutut berdoa sama Tuhan, betul kan? Kalau gereja lancar terus, kapan kita bergantung sama Tuhan? Sekali waktu GRI Kebun Jeruk makin hari makin besar, Pak Anton mengingatkan nama saya.
Joshua, bahaya ini. Kenapa Pak? Nggak ada tantangan hidup kita, Bapak sekalian. Oh betul Bapak sekalian, nggak ada tantangan tuh bahaya loh. Kalau ada polisi tidur kita melek gak kira-kira? Memang tuh polisi tidur kita kutuk-kutukin, betul kan? Tapi minimal kita melek. Papa awas, kata mama di samping, betul nggak? Ada lobang. Sekarang kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau nggak ada lobang nggak ada apa. Dia lagi nyetir, yang sampai bukan di Malang, sampai di kerajaan sorga, Bapak sekalian kan? Kenapa? Dia ketiduran, Bapak sekalian. Keinginannya. Dan Salomo, Bapak Ibu akan lihat ya. Dia akan menghadapi tantangan seperti ini. Coba kita lihat kejatuhan dia yang pertama. Di dalam hal harta. Kita buka 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sambil dengar khotbah, sambil kita belajar cara baca Alkitab. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-38. Bapak Ibu akan kita pakai matematika sedikit. Kita baca sama-sama. Perhatikan besar gedung ini. 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-38. Kita baca sama-sama. Salomo membangun bait Allah. 1, 2, 3. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya, ia mendirikan rumah itu. Berapa tahun dia mendirikan rumahnya, Bapak sekalian? 7 tahun. 7 tahun itu bangun apa? Bait Allah. Pegang baik-baik ya. Salomo bangun bait Allah 7 tahun. Sekarang Salomo bangun istananya sendiri berapa tahun? Dan Bapak Ibu inilah cara redaksi Alkitab. Bapak Ibu lihat ya, ini langsung ditaruh oleh penulis Raja-Raja di ayat selanjutnya. Kita baca pasal 7 ayat yang pertama. Kita baca pasal 7 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun. Barulah selesai seluruh istananya itu. Bapak Ibu menarik gak? Di ayat 38 Alkitab mengatakan Salomo bangun bait Allah 7 tahun. Di ayat yang pertama langsung dikatakan Salomo bangun bait Allah berapa tahun? 13. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam budaya perjanjian lama atau budaya Timur Tengah kuno, Raja Israel adalah Bapa yang ada di surga. Dan bait Allah adalah istananya. Tabut perjanjian Bapak Ibu sekalian, atau bagian bait Allah itu adalah tempat Allah menginjakkan kakinya di situ. Baik, perhatikan baik-baik. Kalau Raja Israel itu adalah Allah, harusnya rumah Allah lebih besar daripada rumah Salomo, tidak. Berapa lama Salomo bikin rumahnya? 13. Berapa lama Salomo bikin rumah Allah? 7 tahun, lebih besar mana? Bapak Ibu lihat ya, hatinya udah melenceng belum? Sudah melenceng kan? Hamba Tuhan ini memikirkan duit, betul tidak? Hamba Tuhan ini mikirin duit. Dan Bapak Ibu akan perhatikan baik-baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana size daripada istana ini melawan size daripada bait Allah. Coba kita buka pasal 6 ayat yang kedua. Kita lihat ukurannya. 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang kedua. Baca bersama dengan saya, ini adalah ukuran daripada bait Allah. 1, 2, 3. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ingat baik-baik, kalau Anda mau catat-catat ini, besaran bait Allah berapa? 60 kali 20 kali 30. Ya kalau Anda orang properti, saya tahu Anda bingung. Pokoknya ingat angkanya itu aja ya. Lebih besar lebih bagus gitu kan. 60 kali 20 kali 30. Nah sekarang lihat besar istana Salomo. Bapak sekalian, coba kita lihat besar daripada istana Salomo, yaitu adalah 1 Raja-Raja 7 ayat 2. Ini berdampingan semua. Tuhan sengaja taruh berdampingan Bapak Ibu. Kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Bapak perhatikan, 100 kali berapa? 50 kali, lebih gede mana? Bapak Ibu pikir bait Allah adalah bangunan paling besar di Israel? Istana Salomo yang paling gede. Sampai-sampai Alkitab nyindir dengan tanda kutip itu. Bapak Ibu lihat ke tanda kutip itu. Dikatakan apa? Hutan Libanon. Artinya apa? Kayu Libanon tuh mahal sekali loh. Semua kayu yang terbaik itu ditaruh di istana Salomo, Bapak sekalian. Dan Tuhan sindir. Ini raja siapa sebenarnya? Betul nggak? Kamu atau saya? Dari pembangunan bait Allah, hati Salomo, Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu sudah melenceng. Dia diberkati oleh Tuhan begitu melimpah. Ini raja paling kaya, tapi dia mencintai kekayaannya, Bapak Ibu sekalian. Dia pengen cari uang, dia pengen cari duit, gak pernah puas, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah puas. Dia pengen cari lebih banyak daripada yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tinggal di apartemen di kota Jakarta. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Bapak bayangin loh, itu motor-motor satpam lebih bagus daripada saya, Bapak sekalian. Motor-motor satpam itu lebih bagus daripada saya. Motor satpam itu Honda CBR.
Kawasaki Moge. Bapak sekalian, belinya pakai pinjol, Bapak sekalian. Gimana coba? Bayangin loh, Indomaret aja pakai iPhone 15. Staffnya, Bapak sekalian kan. Wah, saya bisa kaget loh. Ini bagaimana? Kok bisa punya kayak begitu, Bapak sekalian kan ya? Kenapa? Artinya tidak puas akan harta. Pengen dapat lagi, pengen dapat lagi, pengen dapat lagi, dan pengen dapat lagi. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemarin saya tanya, berbicara dengan Penatua, gereja paling besar di sini gereja apa? Gak lain dan gak bukan ya, selalu gereja-gereja denominasi itu, betul kan? Dibandingkan dengan Geri Malang yang masih jauh lebih kecil, betul gak? Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu hari Bapak Ibu dikasih Tuhan ada seorang anak, ini ilustrasi bohongan tapi ini ada poin yang tajam. Bapak sekalian, ada seorang anak itu pengen beli mobil radio kontrol, dia minta sama mamanya, Bapak sekalian ya. Dia bilang, mama aku pengen beli mobil radio kontrol, boleh gak? Kata mamanya, kamu coba cari pendeta di TV, lalu kamu tiru cara doanya, berdoa dan mintalah sama Tuhan. Akhirnya dia browsing ke YouTube, dia cari pendeta, Bapak sekalian. Ketemulah pendeta konservatif, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan dia berdoa. Anak itu masuk ke dalam kamar, dia berlutut, Bapak sekalian. Lalu dia tangannya di kepala seperti ini, doanya sangat reform sekali. Bapa yang ada di dalam surga, Alfa dan Omega. 3 pribadi tapi satu esensi tapi 3 pribadi. Yang terkandung dalam hypostatic union of Christ. 2 natur di dalam satu Kristus. Tuhan, aku berdoa kepadamu ya Bapa. Kalau ini mengharumkan dan memperluas kerajaan Allah ya Tuhan. Dan ini seturut dengan predestinasi daripada Allah. Berikanlah aku mobil radio kontrol ya Bapa besok. Supaya aku bisa mengecap how sweet, how taste, so I can taste and see that the Lord is good. Katanya gitu kan. Dari Mazmur. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa kepadamu. Amin. Wah, doa berlututnya bagus. Besok pagi Bapak sekalian tidak ada barang yang dia mau, harta yang dia mau gak ada. Dia bilang sama mamanya, mama, doa pendetanya gak manjur. Lo kata mamanya apa? Cari gereja lain. Wah, ini ya, cara hidup kita Bapak Ibu ya. Kalau udah kecewa satu pendeta, cari gereja yang lain, betul kan? Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, dia cari gereja yang lain. Oh, kali ini gerejanya beda. Bajunya Nike, celananya Adidas, sepatunya Bapak Ibu sekalian ya, adalah Puma Limited Edition. Lalu Bapak Ibu waktu berdoa, Bapak Ibu tangannya beda. Lalu ditonton sama dia masuk ke dalam kamar dan dia berdoa. Kali ini doanya tidak berlutut, mamanya ngintip. Doanya berdiri, tangannya ditaruh di kocek. Kepalanya agak ke atas, Bapak sekalian. Dan dia mulai dengan bahasa Inggris karena tertulah dengan gereja-gereja kekinian di kota Jakarta. Dia mulai dengan berkata sini, good morning brother G. Wih, luar biasa. Brother Jesus? Oh, saya baru tahu loh Bapak sekalian ya. Dia bilang, good morning brother G. Lalu dia berkata gini, Tuhan, Allah menciptakan kami sebagai kepala bukan ekor. Tuhan, kata Bapak Pendeta kami adalah lebih daripada pemenang. Dan aku deklarasikan dengan iman. Aku lontarkan dengan iman. Di dalam nama Yesus, aku anak raja. Semua anak raja. Aku minta kepada Tuhan. Kata Bapak Pendeta kalau doa harus spesifik. Tadi saya sudah putarin itu tempat mainan 7 kali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Mereknya Tamiya. Warnanya merah. Modelnya off-road. Harganya 4.500.000. Aku anakmu meminta kepadamu. Dan aku tagih janjimu ya Tuhan. Dan aku sudah oleskan dengan minyak urapan di dalam nama Yesus. Amin. Cocok pindah gereja. Waduh, Bapak mohon maaf ya, kakek saya itu adalah pendeta karismatik terbesar se-Bandung. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, lalu dia lihat pagi-paginya, ada nggak? Nggak ada. Lalu Bapak sekalian, mamanya kebetulan orang Roma Katolik, mamanya punya patung Bunda Maria. Lalu dia ambil patung Bunda Maria, dibawa ke hutan di sebelah gerejanya. Dia masuk ke dalam hutan dengan patung Bunda Maria, dia balik tanpa patung Bunda Maria. The missing case of Mary, Bapak sekalian ya. Lalu mamanya bertanya, kemana Maria pergi? Lalu anaknya berdoa sekali lagi, dengan kepala diselendengkan, dengan muka dengan marah, dia berkata kepada Tuhan, Yesus, sudah 2 kali aku berdoa kepadamu dan kau tidak kabulkan. Sekarang, jika engkau ingin mamamu pulang, tolong kabulkan doa saya. Oh, bayangkan Bapak sekalian ya. Diancam loh Yesus. Bapak Ibu Anda boleh ketawa, tapi ini adalah contoh yang sangat kurang ajar. Betul nggak? Kenapa Bapak sekalian? Karena dia menjadikan Yesus seperti ATM BCA, betul nggak? Kalau saya ada uang saya akan datang. Kalau ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang, betul kan? Bapak sekalian, dia hanya datang kalau pengen sehat, dia hanya datang kalau ada uang. Nggak heran gereja-gereja kayak gitu rame, betul nggak? Karena gereja seperti itu nggak ada bedanya Bapak sekalian sama Bursa Efek Indonesia, betul kan? Itu tempat orang main saham itu investasi, betul nggak? Perpuluhan, balas 100 kali lipat, ya kan? Nanti kasih perpuluhan, pendetanya jam tangannya baru lagi habis itu kan? Kita ambil lihat jam tangan saya nih Pak, betul nggak? Nah jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tahu, karena kakek saya dari gereja seperti itu Bapak Ibu, bagaimana uang itu diambil, perpuluhan kan katanya jatah pendeta. Bapak Ibu Geri Kebun Jeruk jemaat 1.200. Kalau saya dan Pak Anton makan perpuluhan, saya nggak mungkin nyetir motor Lexi.
Lexus, Bapak sekalian kan? Kalau perlu saya yang traktir penatua-penatua di sini, ya enggak? Bapak sekalian, itu diambil semua dan kita biarkan mereka ditipu, betul enggak? Itulah kenapa kita bikin speak for this wickedness need to be ended, Bapak sekalian. Karena segala hal terkutuk ini harus segera berakhir. Nah, ini pertanyaan saya buat Anda semua. Anda ikut Tuhan cari harta atau cari Tuhan, betul enggak? Karena banyak pendeta, banyak jemaat datang ke gereja tidak cari Tuhan ya, cari duitnya, Bapak sekalian, cari keuntungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini menikah dengan Tuhan Yesus Kristus, betul nggak? Makanya judulnya Solus Christus. Artinya apa Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Gereja itu adalah mempelai wanita dan Yesus itu adalah mempelai pria. Berarti kita janji setia, sebagaimana waktu itu janji setia sama istri Anda atau pada suami Anda, baik senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, betul nggak Bapak sekalian? Meskipun keadaan sulit, sekalipun semua dunia mengecewakan, aku tetap cinta Tuhan, Bapak sekalian. Cinta itu dibuktikan bukan ketika banyak uang. Cinta itu dibuktikan ketika ada uang dan tidak ada uang, Bapak sekalian. Kita buktikan kepada Tuhan. Itulah artinya jadi orang geri. Itulah kenapa susah bikin Geri Malang penuh, betul nggak? Karena kita nggak menawarkan embel-embel, minyak urapan, betul kan? Tadi abis saya ngomong kayak gitu, saya panggil ke depan, jangan-jangan ada yang maju, Bapak sekalian kan ya. Nah, jadi Bapak sekalian, kita ini cari apa? Dan disitulah disitulah Bapak sekalian Salomo, dia mencari harta. Dia mencari harta. Harta itu tidak akan memuaskan Anda, Bapak sekalian. Kenapa harta tidak akan memuaskan? Dengarkan kalimat ini baik-baik. Kekayaan tidak akan pernah menyelesaikan masalah kebahagiaan. Kekayaan hanyalah menyelesaikan masalah kemiskinan. Kalau Anda kaya, Anda tidak miskin, betul. Tapi Anda kaya bukan berarti Anda bahagia. Gak pernah. Bapak perhatikan, tingkat bunuh diri tertinggi di dunia itu adalah negara kaya loh. Asia, 2 negara tertinggi bunuh diri adalah pertama apa? Korea Selatan, dan kedua adalah Jepang. Anak Anda semua pengen pindah ke sana, betul nggak? Kenapa? Pengen bahagia. Tapi orang di sana tidak ada yang bahagia. Di Jepang ada yang namanya hutan Akihabara, yang setiap hari orang mati bunuh diri. Artis Korea Selatan yang ganteng, cantik, banyak yang mati bunuh diri. Kenapa Bapak sekalian? Karena kebahagiaan tidak datang dari kekayaan. Kebahagiaan, Bapak dengarkan kalimat saya baik-baik. Saya akan tutup poin pertama ini, saya agak cepat Bapak sekalian ya, karena kita ada perjamuan kudus. Bapak dengarkan baik-baik. Kebahagiaan tidak datang dari memiliki sesuatu. Kebahagiaan datang dari dimiliki seseorang. Dengarkan kalimatnya baik-baik. Kita bahagia bukan karena aku punya uang, aku punya obat, aku gak cancer, aku punya gereja yang baik. Tapi kita bahagia karena kita dimiliki oleh seseorang, betul loh. Bapak Ibu, papa saya adalah dosen pertama daripada pendeta Stephen Tong di Tanah Abang. Muridnya adalah Ibu Maria Mazo, almarhum pendeta Amin Chung, kalau Bapak Ibu tahu. Bapak sekalian, dan papa saya itu S3 di Amerika Serikat, Bapak sekalian, 2 political science sama teologi. Tapi menghabiskan hidupnya menjadi misionaris di pedalaman Kalimantan Barat sama saya, Bapak sekalian. Jadi saya ini anak misionaris, Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya melayani dengan papa saya itu punya cita-cita bahwa mama saya pergi ke Disneyland, Bapak sekalian, yang di USA. Karena dulu dia kuliah di daerah sana. Sampai matinya papa saya di pedalaman, dia tidak pernah bawa mama saya pergi ke Amerika Serikat. Lalu di daerah perumahan kami yang kami kontrak di pedalaman, Bapak Ibu ada satu buah kursi sederhana. Mereka lagi rangkulan-rangkulan berdua, mama saya lagi dipeluk papa saya dan papa saya dipeluk oleh mama saya. Lalu papa saya minta maaf, mama maaf ya, papa gak bisa bawa mama ke USA. Gak bisa bawa mama ke Disneyland, pasti mama gak senang. Terus mama saya peluk papa saya, dia cium pipinya, dia tatap dengan romantis, dia berkata kayak gini, gak apa-apa gak ke Amerika, yang penting aku milik kamu. Yang penting aku punya kamu. Bapak sekalian, itu loh bahagia. Artinya apa? Dimiliki oleh seseorang, tapi bukan oleh suami. Suami dan istri akan meninggal pada waktunya, betul gak? Tapi karena kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh darahnya yang mahal. Ada satu kitab yang tidak mungkin dikotbahkan gereja karismatik Bapak Ibu, kitab Habakuk Bapak sekalian. Itu kalau sampai dikotbahkan gereja mereka kebangkitan rohani itu Bapak sekalian ya. Coba kita buka kitab Habakuk pasal yang ketiga. Coba Anda buka kitab Habakuk pasal yang ketiga Bapak sekalian. Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Mari kita akan buka bersama-sama. Bapak baca ayat ini ya. Ayat ini Bapak Ibu perhatikan dan renungkan baik-baik. Ini sayangnya jarang ada yang menjadikan ini ayat emas. Ayat emasnya pokoknya banyak yang sombong semua. Aku menyelesaikan perlombaan dengan baik. Ya bertobat umur 55. Ya enggak? Perlombaan apa yang diselesaikan dengan baik ya kan?
Orang meninggal semua ayatnya kayak begitu semua, Bapak sekalian. Nah sekarang Anda perhatikan bagaimana kitab Habakuk ini sangat-sangat indah, tapi juga sangat-sangat menusuk hati kita. Coba Bapak Ibu buka kitab Habakuk. Bapak Ibu saya jelaskan sedikit. Habakuk itu akan melihat Yerusalem itu akan dihancurkan, Bapak sekalian ya. Dia berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tetap akan menghancurkan Yerusalem pakai Babilonia. Dan kemungkinan besar Habakuk juga dibunuh, Bapak sekalian. Dan ketika dia melihat tentara daripada musuhnya itu datang, dia menuliskan kitab-kitab seperti ini. Dan kita akan baca bersama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sampi dalam kandang. Stop dulu. Baik, perhatikan baik-baik ke depan. Baik, perhatikan kalimat ini. Sekalipun tidak ada buah, sekalipun tidak ada bunga, sekalipun tidak ada ternak. Kalau saya terjemahkan kepada Anda ya, sekalipun bisnis kita mengecewakan, sekalipun istri dan suami mengecewakan, sekalipun anak-anak mengecewakan, sekalipun gereja kita mengecewakan, sekalipun pengurus gereja mengecewakan. Itu loh kalimatnya daripada Habakuk. Lalu Habakuk berkata seperti ayat 18 sampai 19. Dengan keras jemaat Malang. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, inilah hebatnya. Mengatakan begini, sekalipun dunia mengecewakan saya, tapi jiwaku bersorak-sorai. Sekalipun saya kecewa, saya hanya menatap kepada Tuhan Yesus, Bapak sekalian. Only in you, my Lord. Bapak sekalian, itu maksud daripada Habakuk. Inilah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang ketika seluruh dunia mengecewakan, harapannya hanya ada pada Tuhan Yesus, Bapak sekalian. Dia hanya berharap kepada Yesus saja. Itu yang membuat Anda gak menderita di dalam dunia ini, Bapak sekalian. Itu yang membuat kita bisa melewati penderitaan. Bukan harta. Kekayaan tidak akan bikin Anda bahagia, Bapak Ibu sekalian. Kekayaan tidak akan bikin Anda bahagia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, papa saya sudah meninggal. Bapak Ibu, Pak Tong bilang waktu papa saya meninggal, papamu meninggal terlalu muda. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya ingat sekali waktu saya kecil, itu di sekolah suka ada yang namanya vaksin atau imunisasi ya, saya lupa ya, dadakan. Masih ada gak sampai hari ini Bapak Ibu? Itu vaksin dan imunisasi dadakan tuh serem loh bagi kami. Kayak waktu SD Bapak Ibu, waktu saya di kelas, tiba-tiba orang tua tuh pada di luar. Kami langsung curiga kan, wah imunisasi dadakan, betul gak? Kita kan takut jarum suntik, akhirnya terjadi apa? Main petak umpet dadakan. Semua pada sembunyi. Saya di WC, tapi ketahuan sekalian kan ya. Akhirnya saya masuk ke antrian yang paling belakang, itu ngantri Bapak Ibu, masuk ke tempat UKS disuntik satu-satu. Lalu itu kayak masuk ke pejagalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari jauh dengar teriakan orang. Gitu kan ya. Wah ini gak menghibur sama sekali, betul kan? Bapak Ibu lihat ya, keadaannya gak enak sama sekali ya. Semua mengecewakan saya, betul gak? Lalu Bapak Ibu sampai depan suster-susternya bilang sama saya begini. Joshua jangan takut. Sakitnya cuma sedikit kayak digigit semut. Bohong, sekalian ya. Jujur aja lumayan itu sakitnya kan. Tapi almarhum papa saya hadir di situ. Lalu dia cuma kayak gini doang. Dia tahu saya itu pengecut, Bapak sekalian. Dia tahu saya itu penakut. Dia bilang kayak gini, dia pegang pipi saya, dia arahkan ke wajahnya. Dia bilang kayak gini, kamu jangan lihat suntikannya. Lihat papa aja. Lihat papa. Terus dia senyum. Tenang ya. Everything is going to be fine. I'm with you. Papa sama kamu loh. Terus saya tatap mata dia kan ya. Terus tahu-tahu suntikannya udah lewat, Bapak sekalian. Sakit gak? Sakit. Tapi kita ada kekuatan, betul gak? Bapak Ibu waktu Anda menderita ya, Anda mandang wajah siapa? Wajah pendeta. Saya akan mengecewakan Anda loh. Kita semua akan mengecewakan. Suami istri akan mengecewakan, betul gak? Tapi wajah siapa yang tidak pernah mengecewakan kita? Hanya wajah Tuhan Yesus. Makanya ada satu buah lagu indah sekali loh. Pandanglah pada Yesus. Pernah dengar lagu itu gak? Lagu itu mengatakan apa? Pandanglah pada Yesus. Waktu saya mau masuk STRI, Bapak sekalian, saya sama pendeta Marvin waktu itu satu angkatan. Kami mau diinterview, Bapak tegangnya setengah mati. Karena Bapak Ibu itu diinterview sama 8 pendeta termasuk pendeta Stephen Tong. Kami curiga ini penghakiman terakhir Bapak sekalian kan ya. The last judgment gitu kan. Lalu Bapak Ibu waktu saya diinterview sama pendeta-pendeta, saya itu sangat mengidolakan Patok. Dan mengidolakan papa saya. Lalu Bapak Ibu sekalian, pendeta Sucipto Subeno mengeluarkan satu pertanyaan yang saya rasa sangat baik. Dia mengeluarkan kalimat pertanyaan gini, jujur saya ini adalah hamba Tuhan sederhana, Bapak sekalian. Kalau Anda waktu lihat saya dipendetakan, saya cuma S1 saya teologi, S2 saya teologi. Saya waktu itu mau kuliah ke Jerman, tapi saya memutuskan langsung masuk
ke STTRI dibandingkan orang-orang yang lain. Dan saya termasuk pendeta yang paling muda. Jadi mohon maaf atas kemudahan ini, Bapak sekalian ya. Lalu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu saya di depan patung itu pendeta Sucipto tanya kayak gini, kamu kayaknya sangat senang patung ya? Bagaimana kalau patung mengecewakan kamu? Dia bilang kayak gitu. Wah, ini pertanyaan bagus loh. Dan Roh Kudus sudah siapkan saya, karena kan ada ayatnya, roh itu akan berbicara pada waktunya. Betul nggak? Lalu Bapak Ibu sekalian, dan saya memang butuh dia saat itu, saya udah tegang gitu kan ya. Lalu Bapak Ibu sekalian saya berdiri, lalu saya tatap semua pendeta dan saya berkata gini, Pak Pendeta Stephen Tong yang saya hormati dan Bapak Pendeta yang lain ada di sini, izinkan saya bersaksi. Kalau saya menaruh pengharapan saya tertinggi kepada Anda, dan kepada Papa saya yang ada di rumah, atau pada Pendeta Stephen Tong sekalipun, Anda tahu Pendeta Stephen Tong kan suka pejamata kayak gini kan ya. Terus pas saya bilang Pendeta Stephen Tong sekalipun, dia langsung gini. Langsung lihat Bapak sekalian kan. Atau naruh pengharapan saya pada Pendeta Stephen Tong sekalipun, maka saya tidak akan duduk di kursi ini. Karena semua manusia pasti mengecewakan, termasuk Pendeta Stephen Tong. Tapi hanya ada satu, and hanya satu, only one and one only. Namanya Yesus Kristus. Dia bukan gembala sidang, dia gembala agung. Dan kepada dialah saya berharap. Itulah kenapa saya bisa duduk. Karena semua pendeta bisa mengecewakan. Semua penatua bisa mengecewakan. Tapi dia tidak pernah mengecewakan saya. Seinci pun. Puluhan tahun saya hidup. Yesus selalu baik. Dan dia baik kepada setiap Anda semua yang ada di sini. Tatap pada wajahnya. Lihat dia. Jangan lihat dunia ini. Makanya lagunya indah. Memandang wajah Yesus. Seluruh dunia menjadi kelam. Betul gak? Hanya pada dialah kita berharap. Itulah reformasi. Reformasi bukan tentang sola gratia, Bapak sekalian. Reformasi bukan tentang justification by faith alone. Itu Lutheran. Reformasi kata John Calvin adalah ketika kita diselamatkan karena iman. Hidup kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Buat apa kita diselamatkan oleh iman? Kalau kita tidak berharap pada Tuhan Yesus, betul tidak? Buat apa kita dapat anugerah keselamatan? Kalau kita masih mandang duit terus, betul tidak? Kita hanya memandang kepada wajah Yesus, Bapak sekalian. Jangan seperti Salomo. Baik, dengarkan kalimat saya baik-baik. Kalau Salomo aja jatuh, apalagi kita, betul nggak? Anda lebih bijak daripada Salomo? Salomo kalau nyanyi jadi mazmur. Kita kalau nyanyi dikutuk, Bapak sekalian, betul nggak? Suara lu halus Pak, betul nggak katanya kan? Salomo kalau nulis kitab bijak jadi Amsal. Kita kalau nulis kitab bijak dibilang sombong, betul nggak? Bapak sekalian, Salomo loh yang perkasa ini aja jatuh. Apalagi Anda. Makanya Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah, betul nggak? Jagalah hatimu, karena dari hati terpancar kejahatan, betul nggak? Dari hati juga terpancar kehidupan. Markus mengatakan apa? Dari hati keluar kekejian, kejahatan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, musuh terbesar Anda bukan karismatik, hatimu sendiri. Your own heart. This is the biggest enemy in our life. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen kita tolak yang namanya self-actualization. Yesus mengajarkan apa? Self-denial, betul nggak? Menyangkal diri. Paulus katakan apa? Bunuhlah dirimu supaya Kristus tinggal di dalammu. Dan ketika orang melihat engkau bukan melihat engkau lagi, tapi melihat Yesus yang ada di dalam. Izinkan saya mengingatkan ini sekali lagi jemaat Geri Malang. Pandanglah kepada wajah Yesus. Dialah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Itulah yang bikin kita sakit apapun, kecewa apapun, sesulit apapun bahagia. Karena dia memiliki saya. Dan saya memiliki dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan coba lihat yang kedua bagaimana Salomo jatuh. Yang kedua saya agak singkat Bapak Ibu, karena yang ketiga lebih penting. Bapak perhatikan baik-baik. Saat kita coba buka kitab Tawarik. Tawarik lebih bagus mewakili dalam hal ini. 2 Tawarik 1 ayat 14. Tawarik ini Bapak Ibu kayak kesamaan daripada raja-raja, tapi memiliki konteks dan tujuan penulisan yang sangat-sangat berbeda. Coba kita buka kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik 1. 2 Tawarik 1. Coba kita buka 2 Tawarik 1. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Tawarik 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta, 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat Raja Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu.
Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta didatangkan dari Misraim berharga 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 500 sikal. Stop. Bapak perhatikan baik-baik, mengumpulkan orang-orang berkuda, kereta-kereta sehingga mempunyai berapa? 1.400 kereta. 12.000 orang berkuda. Bapak Ibu masalahnya punya kuda apa? Tadi waktu saya turun di bandara ada les berkuda. Wah, ini Salomo mau terjadi lagi nih sekarang kan ya. Bapak Ibu, karena Alkitab pada budaya perjanjian lama, tidak sekarang, tapi dalam budaya perjanjian lama, dilarang raja itu memiliki kuda. Coba kita buka Ulangan 17 ayatnya yang ke-16. Coba kita buka Ulangan 17 ayatnya yang ke-16. Ulangan 17 ayatnya yang ke-16. Ulangan 17 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Ulangan 17 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Nah, Bapak Ibu dengarkan kalimat ini baik-baik Bapak sekalian. Di sini dilarang sama orang pada Raja Israel apa? Pertama, tidak boleh punya banyak kuda. Kedua, nggak boleh ngambil kuda dari Mesir. Salomo pertama dia punya banyak kuda dan keretanya, kedua ngambil dari mana? Mesir. Dia ngambil dari Mesir. Tuhan mengajak mereka keluar dari tanah Mesir, orang ini kembali ke tanah Mesir. Artinya apa? Kembali ke gaya hidup yang lama, Bapak sekalian. Dia kembali ke gaya hidupnya yang lama. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, ini apa? Tuhan rasis sama kuda atau bagaimana? Bukan. Karena Bapak Ibu zaman dulu kuda itu kayak tank. Jadi kalau Anda punya banyak kuda, Anda kemungkinan besar pasti menang perang. Lalu Tuhan mengatakan kerajaan Israel tidak boleh punya banyak kuda. Kenapa? Supaya kerajaan Israel hanya bergantung kepada kuasa Tuhan. Seperti Daud. Ketika ke depan Goliat, dia mengatakan apa? Aku tidak bawa tombak, tapi aku datang bawa nama Tuhan. Bukan berarti setiap perang kita pakai ketapel, Bapak sekalian ya. Cuman poinnya adalah kamu bergantung sama siapa. Ini yang kedua. Salomo gila kuasa. Saking gilanya kekuasaan, Bapak sekalian, dia mau pertahankan kekuasaan itu pakai apa? Kuda. Karena kita berpikir kayak gini, Bapak. Dengarkan, ini logika dunia. Logika dunia berpikir, kalau saya punya kekuasaan, maka saya punya kebahagiaan. Power equal happiness, that is totally wrong. Itu salah betul loh. Punya kekuasaan tidak akan pernah mendatangkan kepada kita kebahagiaan. Itu yang bikin kita gak bahagia justru, Bapak sekalian. Bukan berarti gak boleh jadi orang berkuasa. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda berpikir saya berkuasa maka hidup ini akan aman dan bahagia, justru itu akan bikin hidup Anda semakin gak bahagia. Waktu itu Malang kena COVID ya Pak ya, Bapak Ibu ya, betul ya? Malang lockdown gak? Lockdown berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Jakarta kami lockdown 2 bulan Bapak Ibu. Itu jujur aja Jakarta udah kayak film zombie, sekalian kan ya. Kayaknya yang lewat motor cuma saya doang untuk ngerekam bersama dengan pendeta Anton. Saya salut sama Pak Anton ya, saya banyak belajar dari beliau. Bapak sekalian sebagai ketua sinode dia tidak kenal lah gitu kan ya. Lalu bapak sekalian waktu kami waktu lagi COVID itu Bapak Ibu tahu tidak, yang paling takut sama COVID orang kaya atau orang miskin? Orang kaya loh. Yang punya kekuasaan tuh paling takut sama COVID loh. Belanda paling takut sama COVID, betul nggak? Bapak Ibu, kalau saya kalau mau lihat ekonomi orang tuh dari pakaiannya waktu di hypermart Bapak sekalian. Atau di supermarket. Kalau dia pakai penutup kepala, penutup masker, penutup tangan, penutup kaki, bahkan seluruhnya ditutupi, ada loh Bapak sekalian, kayak astronot belanja, betul nggak? Itu nih pasti orang ada duit nih. Tapi Bapak Ibu kalau orang yang susah, yang nggak punya kuasa, cuma pakai masker doang loh, dia belanja. Terus saya tanya, Pak nggak takut? Saya serahkan ke tangan Tuhan. Ya dia mau serahin ke tangan siapa lagi gitu kan? Udah nggak ada sekalian ya. Bapak Ibu tahu nggak, saya Roni kan kemarin di Jarai, Bapak Ibu tahu ya? Bapak Ibu lihat patung Iron Man-nya kan? Udah kayak perjamuan kudus tuh, dipecahkan dan dibagi-bagikan, sekalian kan? Nah Bapak Ibu, terus ada anak kampus, karena saya sama pendeta Kavin Bangun, kami sering khotbah di UI dan di daerah-daerah, sekalian ya. Itu ada anak satu kampus mengatakan kepada saya seperti ini, Pak itu rumah saya Roni di Jarah, kami nanti kosan di Jarah. Saya cuma mikir kayak gini, apa yang mau di Jarah? Di dalam gak ada apa-apa, betul gak? Bapak tau gak kosan anak Kristen isinya apa? Iman dan pengharapan, sekalian. Udah gak ada lagi, gak ada harta, gak ada apa-apa, betul gak? Iman dan pengharapan saja, sekalian kan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, tapi aneh gini, bukan berarti kita gak boleh jadi orang kaya, tapi Yesus mengatakan begini, berhati-hatilah kalau orang kaya, betul gak? Karena lebih sulit masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, orang yang kuasanya kayak begini, saya mau tanya, berlututnya paling banyak gak? Berdoanya paling banyak gak, sekalian? Justru Bapak Ibu, kalau Anda punya mobil banyak, Anda akan tidak bahagia karena takut mobil dicuri, betul gak? Orang kosan ini gak takut mobilnya dicuri. Kenapa?
Mobil aja nggak punya, betul kan? Mobil aja nggak punya, bukan berarti nggak boleh kaya ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ini jebakan setan loh. Kalau Anda pikir Anda semakin berkuasa, Anda akan bahagia. Anda makin gak bahagia loh. Percaya gak sama saya? Banyak di antara kita paling bahagia waktu kecil. Waktu TK, betul gak? Waktu paling gak berkuasa kita paling bahagia, ya kan? Karena ketika kita megang kekuasaan, dengarkan kalimat saya, kita akan stres karena kekuasaan. Karena Bapak Ibu sekalian, the bigger the power, the bigger the responsibility. Kita akan stres karena kekuasaan. Bapak Ibu pernah waktu kami batu pindah-pindah barang-barang Gucci-nya Patong, Bapak Ibu di museum, itu ada Gucci harga 10 miliar. Dikasih ke saya. Misalnya saya pegang Gucci kayak begini. Lalu saya pegang Gucci, sudah nyantai dipegang Gucci-nya. Terus tiba-tiba pengurus bilang, itu 10 miliar Jos. Kira-kira saya tegang gak? Stres gak? Depresi, langsung butuh terapi ini langsung sekalian kan ya. Kenapa? Karena ada kuasa yang besar yang saya pegang, betul gak? Ini 10 miliar loh. Cicilan motor aja belum selesai ya kan? Gimana ini? Kalau sampai pecah, betul gak? Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu bodohnya kita. Kita mau pegang sesuatu yang sebesar ini, makin lama makin stres. Betul nggak? Tahu nggak saya hilang stresnya pas kapan? Pas saya kasih ke orang lain. Betul nggak? Bapak Ibu ada seorang penulis yang sangat terkenal, saya sudah jadikan ini seminar di Geri Kebun Jeruk, namanya J.R.R. Tolkien. Dia adalah penulis novel yang terbaik sepanjang masa bernama Lord of the Rings, kalau Bapak Ibu tahu. J.R.R. Tolkien punya teman namanya C.S. Lewis, dia menulis 7 buku namanya Narnia. Semua ini sudah saya bahas di Kebun Jeruk. Bapak Ibu kalau punya anak dan kalau Anda udah dewasa, baca bukunya. Bapak Ibu, saya kan udah gede Pak, Narnia kan buat anak kecil. Enggak. C.S. Lewis mengatakan Narnia untuk buat orang dewasa menjadi anak kecil kembali. Bapak sekalian. Karena Yesus berkata apa? Jadilah engkau seperti anak kecil. Ya kan? Dan Bapak Ibu tahu nggak Lord of the Ring? Kalau Bapak Ibu nonton film, biasa ada musuh, betul nggak? Ada musuh yang jahat yang harus kita kalahkan. Sekarang saya mau tanya Anda, Lord of the Ring musuhnya di mana? Cincin kan? Cincinnya ada di mana? Di toko utamanya lagi. Baik kalau Lord of the Ring film duniawi ya, itu berusaha mendapatkan cincin. Tapi Lord of the Ring cuma punya satu inti loh, melepaskan cincin. Betul nggak? Nggak bisa lepas. Itu pada cincin yang penuh dengan kekuasaan, betul kan? Dan Bapak itu Kristen sekali loh. Kita jadi orang Kristen menyangkal diri, betul nggak? Malah melepaskan, saya kasih tahu Anda ya. Anda tuh seringkali kita sama saya, kita tidak bahagia bukan karena kita tidak mendapatkan kuasa. Tapi karena kita tidak melepaskan kuasa hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak udah saya Tuhan, makanya inti daripada Lord of the Ring apa? Kita nonton juga geram kan? Frodo, lepas aja cincinnya. Bodoh banget sih kamu, betul nggak? Kamu kalau lepas cincinnya pasti bahagia. Sama, malaikat juga ngeliat Anda kesel. Lepas aja Pak Samsul gitu kan ya. Lepas aja Pak Sofyan, ini bukan nama jemaat sini ya sekalian ya. Ini jemaat Kebun Jeruk ya sekalian ya. Lepas aja Pak Joshua, ngapain tuang dipegang erat-erat, betul nggak? Ngapain kuasa dipegang erat-erat, bukan berarti kita nggak boleh berkuasa dan kaya. Baik, perhatikan baik-baik ya, memiliki kekuasaan tidak salah, mencintai kekuasaan itu salah. Dan itu yang orang lihat di atas, lepas aja. Dan Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu saya punya anjing piaraan, saya kasih kalau nama anjing piaraan itu agak bodoh. Kalau coklat saya kasih nama Brownie. Kalau hitam saya kasih nama Blackie. Kalau putih kita kasih nama Snowy. Kalau kita belajar sejarah gereja kita kasih nama Nero. Misalnya. Nah, lalu Bapak Ibu saya Tuhan, anjing saya ini dia bawa ranting yang gede. Bawa ranting yang gede. Nah, bawa ranting yang gede ini dia mau lari lewat pintu rumah. Pintu rumah kami kecil. Akhirnya karena rantingnya gede dia nggak bisa masuk kan. Jedek. Terus kesel sendiri dia. Pas saya kesel sendiri, saya ngerenung. Saya bilang nyetuk kayak gini. Maaf ya. Bodoh. Lepaskan rantingnya. Maka kamu akan bisa masuk. Bapak Ibu ngerti perumpamaan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Dia mengatakan apa? Ada orang kaya yang menaruh seluruh hartanya dalam lembu. Betul nggak? Orang kaya itu akan masuk ke dalam kerajaan surga seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Lepaskanlah kekuasaan. Bapak Ibu waktu kecil kenapa kita bahagia? Karena seluruh kekuasaan ada di papa dan mama. Betul nggak? Kita cuma digendong doang, ya kan? Papa boleh kesini nggak? Boleh nak, gitu kan ya. Pernah suatu hari Bapak Ibu sekalian mati lampu di pedalaman itu, semuanya mati, saya ketakutan. Tolong! Terus mama saya bilang, mama di sini. Tahu-tahu mama saya peluk saya. Terus saya digendong. Itu salah satu hal yang paling bahagia loh. Bukan ketika kita memiliki kekuasaan. Tapi ketika kita digendong oleh Yesus Kristus yang berkuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terakhir ya, kita akan masuk ke soal cinta. Bapak Ibu, saya ada banyak ayat tapi saya mau langsung persingkat aja. Ulangan 7. Ayat yang ketiga, KU2 jam berapa ya Bapak Ibu? Jam 10 ya? Betul ya? Coba kita buka ulangan 7. Ini saya banyak lompat ya, mohon maaf ya. Kita buka ulangan pasal yang ke-7. Ayatnya yang ketiga. Ulangan 7, ayat yang ketiga.
Ulangan 7 ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anak perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki. Maupun anak perempuan mereka jangan kau ambil anakmu laki-laki. Ayat yang keempat. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Bapak Ibu di sini Tuhan mengatakan apa? Jangan menikah beda agama. Terus juga Tuhan mengingatkan di kitab Ulangan jangan punya banyak istri. Lalu Salomo punya banyak berapa istri? 1000. Coba kita buka ayatnya sedikit aja. Lalu kita akan tutup dengan kitab Pengkhotbah. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 kita baca sama-sama ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah masalahnya dengan dosa. Dosa itu cantik. Ini bukan berarti cewek ya Bapak sekalian ya. Dosa itu cantik loh. Tawaran haram itu cantik loh. Uang haram itu Bapak Ibu manis adanya, betul nggak? Dan itu manis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, makanya Bapak Ibu kalau misalnya anak Anda di WA sama cewek yang kurang cantik tapi beda agama. Di WA misalnya anak Anda yang cowok, boleh kenalan nggak? Koko gitu kan ya. Terus langsung kokonya balas, kamu boleh lihat profile picture-nya? Terus dilihat profile picture-nya. Agama apa? Oh agama M atau agama C, agama D. Terus langsung dia balas, nyalang kau setan. Wah. Tapi kalau ceweknya cantik kayak artis Korea, kulit putih, badan seperti artis Korea. Lalu dia WA, Koko kita beda agama, tapi boleh kenalan gak? Langsung orang itu telepon saya, Pak memang cara Tuhan kita tidak bisa mengerti. Betul ya? Kadang-kadang dia menemukan kita dengan yang beda agama Pak. Gitu kan ya. Nah jadi Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu kalau dosa, maaf ya, kalau Anda suka nonton film horor. Kalau setan menggoda Anda dengan menampakkan diri seperti genderuwo atau kuntilanak, Anda akan lari atau datang? Makan uang haramnya. Nyalang kok setan, ya kan? Karena kita langsung lihat. Tapi kalau yang nawarin rekan, yang kita kenal baik, betul nggak? Lalu dia menawarkan kepada Anda hal-hal yang najis, kemungkinan kita terima. Dan Bapak perhatikan baik-baik, ini soal cinta loh. Nah Bapak perhatikan baik-baik, kenapa Salomo jatuh? Otaknya pinter. Perasaannya bahaya. Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani itu leb, kalau hati. Di dalam bahasa Yunani itu kardia. Dan Bapak Ibu di dalam hati ada 3 komponen. Perasaan, kehendak, dan pikiran. Secara pikiran Salomo bagus nggak? Bagus. Salomo paling lemah di mana? Di perasaan. Bapak perhatikan baik-baik. Yang paling masalah bukanlah manusia tidak punya perasaan. Yang paling masalah adalah manusia yang dipimpin oleh perasaan. Itu atau istilah gaulnya di Jakarta, baperan. Kalau Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Penelitian menunjukkan Bapak Ibu lebih kemungkinan besar Bapak Ibu mati digigit oleh hiu di laut jauh lebih kecil daripada mati ditabrak motor di Jakarta. Bapak Ibu tahu tidak? Jakarta jalanannya bahaya. Bapak Ibu ada 2, biasa tuh pemotor tuh bahaya. Ada 2 pemotor paling bahaya. Pertama adalah pemotor yang ABG. Itu kalau motor, kalau nggak nabrak nggak ngerem dia. Tapi ada jenis yang kedua yang seluruh Indonesia percaya ini paling berbahaya. Ibu-ibu bawa motor. Itu paling bahaya. Bapak ini jenis yang paling berbahaya dalam habitat kita di Jakarta. Sekalian ya. Itu sampai saya pernah ada lihat truk-truknya tulisannya di belakangnya begini. Maaf pakai bahasa agama tetangga. Tulisannya kayak begini karena dia orang Islam. Ya Allah, jaga kami dari ibu-ibu yang sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Ini memang mengerikan sekalian ya. Makhluk ini memang mengerikan. Dan saya pernah naik motor Bapak sekalian, ditabrak. Saya sen ke kanan, ibu itu sen ke kanan. Saya pikir kita ada keharmonisan satuan gerakan, betul nggak? Ya kita akan ke kanan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya sen ke kanan, ternyata dia sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Wah melawan zaman dia, Bapak sekalian kan ya. Dan Bapak Ibu terjadilah yang namanya tabrakan dan kejatuhan jasmani, Bapak sekalian kan ya. Nah setelah saya jatuh jasmani, saya tanya sama dia, Ibu, saya nyetir pakai aturan, Ibu nyetir pakai apa? Ibu ini jawab, saya pakai perasaan Pak. Ya nggak heran, Bapak sekalian kan ya. Nggak pakai pikiran nyebrang, betul nggak? Tapi Bapak Ibu betul loh, Anda kutuk-kutuk orang seperti ini. Tapi kebanyakan kita hidup pakai perasaan, betul nggak? Bapak Ibu percaya nggak? Kita banyak keputusan hidup kita tidak pakai otak loh, pakai perasaan. Makanya ada filsuf yang pernah mengatakan seperti ini: we choose not what is right, but what I like. Itu yang jadi masalah.
Yang jadi masalah kita seringkali memilih bukan yang benar, tapi yang kita suka. Bodoh amat beda agama. Bodoh amat ini dosa. Yang penting saya senang, Bapak sekalian kan. Dan akhirnya Salomo jatuh di situ. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Cinta manusia tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kenapa cinta manusia tidak akan pernah bisa memuaskan kita, Bapak sekalian. Dan saya akan menutup kita dengan satu ayat pengkhotbah, lalu dengan satu buah cerita. Kita akan baca kitab pengkhotbah. Bapak Ibu, ada banyak ahli perjanjian lama percaya pengkhotbah itu ditulis setelah Salomo bertobat. Tapi ada juga yang percaya memang bukan Salomo yang menulis, tapi ini tentang Salomo. Apapun itu, ini sangat tertuju kepada Salomo. Mari kita baca kitab pengkhotbah. Dan kita akan tutup dengan kalimat ini. Yuk sekalian, coba kita buka kitab pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 2 ayat 8-11. Kita baca dengan keras. Gue bisa garis bawah ini ayat yang sangat penting buat Anda yang tinggal di kota Malang. 1, 2, 3. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku menita segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah sia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak sekalian, Salomo mengatakan apa? Atau siapapun yang mirip Salomo, harta aku punya, wanita aku punya, pria aku punya, kuasa aku punya, tapi semua itu seperti usaha menjaring angin. Semua itu sia-sia. Dalam bahasa Inggrisnya vanity, vanity, vanity. Bapak sekalian, kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa uang tidak akan memuaskan. Wanita dan pria tidak akan memuaskan. Kekuasaan tidak akan memuaskan. Tapi hanya ada satu dan satu saja yang memuaskan kita. Namanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kenapa cinta manusia tidak bisa memuaskan? Karena Bapak Ibu, semua cinta itu adalah kondisional atau pakai syarat. Kita setiap pria setelah menikah dan waktu pacaran minimal diinterogasi oleh istri kita 2 minggu sekali. Betul nggak? Dengan satu buah pertanyaan, Papa, kenapa kamu cinta sama saya? Betul kan? Sampai hari ini loh Bapak Ibu sekalian, saya masih diteror. Kan? Bapak Ibu, kalau kita jawab seperti ini, karena Mama, waktu saya kuliah di Malang, dari semua mahasiswi, engkaulah yang paling cantik Adinda. Sekarang saya mau tanya, ini istri bakal senang gak? Bapak Ibu, di dalam dunia filsafat kita kenal ada yang namanya follow up question. Pertanyaan lanjutan, betul gak? Waktu saya bilang sama istri saya, karena kamulah yang paling cantik, dia tanya, kalau saya gak cantik lagi bagaimana? Betul gak? Karena kamulah yang paling ganteng Papa. Kalau saya nggak ganteng lagi gimana? Kalau saya tidak kaya lagi bagaimana? Bapak tahu nggak kenapa pertanyaan itu keluar dari hati kita? Karena hati kita membutuhkan cinta tanpa syarat, betul nggak? We need unconditional love. Dan itu tidak bisa diberikan oleh artis Korea. Itu tidak bisa diberikan oleh pasangan suami istri kita. Itu tidak bisa diberikan oleh pendeta. Siapa yang bisa ngasih kepada kita cinta tanpa syarat? Tuhan Yesus. Sampai dia mati di atas kayu salib. Menanggung hukuman dosa kita. Supaya barang siapa percaya kepada dia. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ilustrasi ini dan kita akan bersatu dalam doa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, suatu hari di Amerika Serikat ada drama Natal. Saya nggak tahu konsensus dari mana. Biasa yang jadi Maria itu adalah wanita paling cantik satu sekolah. Lalu Bapak Ibu ada satu pria namanya Brian. Brian pengen sekali mendekati Maria. Karena Maria ini cewek gebetan dia. Akhirnya dia audisi, Bapak Ibu, puji Tuhan lulus. Dia berpikir jadi Yusuf, karena nanti bisa pegang tangan Maria, betul nggak? Maria pegang tangan Koko, ya. Kita ke Bethlehem, gitu kan? Lalu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan setelah dia audisi, dia lulus menjadi penjaga penginapan yang mengusir Maria, Bapak sekalian kan? Lalu Bapak Ibu karena dia orang yang tidak pintar, dia ditanya sama gurunya, kamu hafal teksnya? Guru dramanya kasih teksnya. Teksnya cuma sederhana, penginapan penuh, pergi. Itu aja teks dramanya. Ulangin sekali lagi, lebih kejam, matamu kayak kerasukan setan coba. Penginapan penuh, pergi, bagus. Hafal ya Brian? Hafal Bu. Hari drama tiba, 2000-an orang sudah di gereja. Orang lihat dari jauh, guru drama dari auditorium di ujung sana menatap. Adegan pengusiran di Bethlehem pun terjadi. Brian taruh tangan di jendela, Maria dan Yusuf pun datang. Lalu Yusuf berkata kepada Brian. Brian sudah standby, matanya sudah kayak kerasukan setan, dia sudah siap. Lalu Yusuf bertanya, Pak, adakah tempat untuk melahirkan bagi istri? Lalu Brian
menatap guru drama yang di ujung auditorium. Dan guru dramanya menatap kepada Brian. Dan guru dramanya kasih kode. Dan Brian pun membalas. Bapak sekalian, lalu Brian menatap kepada Yusuf. Dan dia berkata dengan mata kayak kerasukan setan. Penginapan penuh, pergi. Bapak sekalian, harusnya orangnya pergi tapi orangnya tidak pergi. Dia improvisasi. Brian melemparkan badannya ke bawah ke kaki daripada Brian. Yusuf melemparkan badannya ke kaki Brian. Dia pegang, ditatap muka Brian. Lalu Yusuf meneteskan air mata. Lalu dia bilang, Pak, jangan biarkan kami pergi. Istriku akan mati. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Brian terkejut. Guru dramanya hampir kena serangan jantung. Sekalian ya, loh kenapa ini gak pergi? Gitu kan. Lalu Brian dengan kaget menatap guru drama. Guru drama langsung jaga wibawa. Guru drama pun membalas. Dan Brian pun segera membalas. Lalu kaki yang dipeluk ini dia hempaskan jauh-jauh. Lalu Yusuf terpental. Lalu dia teriak, penginapan penuh, pergi kamu sana. Lalu Maria yang dicintai oleh Brian secara literally, sekalian ya, dia menghamparkan badannya ke bawah, padahal badannya itu diisi dengan bantal bohongan. Dia cium kaki Brian dan dia tatap Brian dengan mata yang menangis. Jangan biarkan kami pergi, Brian. Lalu Brian menatap Maria. Tiba-tiba Brian meneteskan air mata. Dan Brian berkata, jangan pergi, mari masuk. Sekalian ya. Wah, dramanya bubar, semua pada malu, guru dramanya malu, lalu dia lari ke belakang. Dan Bayu dengarkan kalimat ini baik-baik. Guru dramanya tanya, Brian, what have you done? Dia bilang kayak gitu kan. Apa yang kamu lakukan? Harusnya kamu usir itu. Dia bilang, Ibu, saya ini orang Kristen KTP, Bu. Saya KW, saya cinta harta, wanita, dan kuasa, Bu. Jujur aja saya tuh main ini bukan karena cinta Yesus, cinta Maria. Dia bilang kayak gitu kan. Bu, asal Ibu tahu saya itu cuma datang kalau lagi Natal, Paskah, ada acara apa saya gak pernah datang, Bu. Tapi Ibu tahu gak kenapa saya tadi terima Yesus masuk ke dalam? Karena saya waktu main drama penuh dengan pura-pura saya lihat bagaimana bayi Yesus ini diludahi, dihina, dimaki, dibenci. Tapi dia tetap berjuang lahir ke dunia ini untuk menebus dosa orang seperti saya. Bagaimana saya bisa pura-pura? Makanya ada ayat Alkitab berkata seperti ini. Ada padaku air. Barang siapanya yang datang kepadaku dan minum daripadanya tidak akan pernah haus lagi. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Come to me. Ada yang namanya air kehidupan. Jangan minum dari pendeta. Jangan minum dari penatua. Jangan minum dari dunia. Datanglah kepada Yesus dan minumlah daripadanya. Dan hari ini kita akan datang kepadanya juga melalui perjamuan kudus. Solus Christus, dimuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan berharap pada harta, pria, wanita, dan kuasa. Berharaplah pada Yesus Kristus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena belas kasihan dan anugerah Tuhan yang melimpahi kepada kami. Kami mengucap syukur dari lagu kami diingatkan hanya Kristus yang tidak bisa mengecewakan kami. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa cinta tanpa syarat hanya ada pada Yesus. Kami diingatkan bahwa harta tidak akan membahagiakan kami, hanya Yesus. Kami diingatkan kuasa tidak akan memberikan kami kebahagiaan, hanya Yesus. Tuhan, inilah permintaan hamba-Mu satu-satunya. Hamba tidak minta emas dan perak, tapi hamba minta setiap hati jemaat Geri Malang diberikan hati yang mencintai Yesus segala-galanya, melampaui apapun juga, mulai hari ini dan sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tolong kami, pegang tangan kami, dan bimbing kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Konstantinopel kita. Karena ini adalah pengakuan iman Nikea kita, karena hari ini adalah hari perjamuan kudus, maka kita akan membacakan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak-anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, nanti saya di KU3 akan membawakan khotbah tema yang lain bernama Soli Deo Gloria, bagaimana mengingat kebaikan Tuhan di tengah kehancuran dunia. Saya akan berkhotbah dari kitab yang agak langka dikhotbahkan, dieksposisikan, yaitu khotbah kitab Ratapan. Ketika seluruh tembok Yerusalem hancur, Yeremia meratap, tapi Yeremia menulis salah satu ayat terindah di dalam seluruh Alkitab. Kasih setiamu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Di kebaktian ketiga, Soli Deo Gloria, kalau Anda bisa bawa banyak orang datang dan Anda mau datang lagi, silakan. Dan sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini akan dilaksanakan. Dan barang siapa yang sudah menerima baptisan yang sah dan mengikuti katekisasi dengan baik dan benar, dipersilakan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan barang siapa yang sudah mempersiapkan hatinya dan tidak main-main, yang di hatinya bersaksi bahwa Yesuslah Allah dan kepada Dialah aku berharap, dipersilakan untuk menikmati perjamuan kudus. Dan kalau Bapak Ibu tidak memenuhi dua syarat ini, dipersilakan untuk berdiri